Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya untuk materi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Tetapi untuk saya lebih fokus ke materi kewirausahaan. Untuk bab 1 tentang mentalitas dasar. Ketika kamu adalah memiliki suatu usaha, berarti kamu harus memiliki mentalitas dasar yang baik. Sekarang kita bahas selanjutnya. Yang perlu diketahui adalah pertama adalah memahami diri. Memahami diri itu apa? Yaitu kita lihat potensi diri kita sendiri. Potensi diri merupakan kemampuan kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Klasifikasi potensi diri, kemampuan dasar. Kemampuan dasarmu itu apa? Intelijensi, abstrak, logika, atau daya tanggap. Mana dari kamu yang lebih dominan dari itu semua? Kemudian etos kerja seperti ketekunan, ketelitian, efisiensi kerja, dan daya tahan terhadap tekanan. Karena ini sangat penting. Ketika kamu tidak tahan terhadap tekanan dari dalam ataupun dari luar, maka kamu tidak bakal menjadi wirausaha. Tetapi sebetulnya etos kerja kemampuan dasar itu adalah dimiliki ketika kamu menjadi wirausaha ataupun suatu saat kamu bekerja dengan orang lain. Kepribadian yaitu pola menyeluruh, suatu kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang baik jasmania, rohania, emosional maupun sosial yang ditata dalam cara khas di bawah aneka pengaruh luar. Jadi ketiga klasifikasi potensi ini, kemampuan dasar, etos kerja, kepribadian, itu semua adalah penting di dalam maupun kamu wirausaha ataupun di luar. Tetapi ketika kamu ada menjadi seorang wirausahawan, ini adalah kemampuan dasar dan etos kerja benar-benar harus dilaksanakan. Ketekunan otomatis harus iya, ketelitian iya. Nah, beberapa potensi untuk mengenali diri. Yang pertama, aktivitas favorit. Apa aktivitas favorit kamu? Hobi kamu itu apa? Misalkan karena kamu adalah di jurusan teknik sepeda motor, saya senangnya otak-atik motor. Otak-atik motor ini, dari otak-atik motor ini berarti pekerjaan apa yang cocok dengan kamu? Berarti saya besok dari hobi ini saya pengen pekerjaan saya adalah besok buka bengkel sepeda motor. Bu, saya adalah sepeda motor pengen, tetapi sebetulnya saya senang gambar. Ya, mungkin kamu di sini bisa modifikasi gambar-gambar yang ada di motor. Di bodi motor kamu yang modifikasi, kamu yang gambar, itu adalah menjadi aset pekerjaan kamu. Seninya iya, otomotifnya pun jalan. Kemudian cari tahu kepandaian diri. Bakat kamu itu apa sih? Apa bakat yang ada pada diri kamu? Kamu cari bakat kamu itu apa? Nah, misalnya ternyata kita menjadi bakat ilmuwan autostratesis, tetapi merasa tidak belajar sains misalnya. Nah, di sini kamu adalah kira-kira kepandaian kamu itu lebih yang mana? Sainsnya atau sosialnya, seperti itu misalkan. Kemudian bertanya pada orang lain. Jika kamu tidak tahu potensi diri kamu seperti apa, bertanya sama orang lain, keluarga kamu, teman kamu, kira-kira keunggulan aku dibanding kalian itu apa ya? Kan bisa bertanya pada orang lain. Kemudian kenali potensi yang dominan. Nah, misalkan kamu di sini bingung, kamu adalah misalkan suka traveling dan suka masak. Nah, di sini kamu bingung, saya pengen travelingnya atau pengen memasaknya. Di sini kamu bisa salah satu yang kamu pilih yang membuat hati kamu nyaman. Yang kelima, jangan takut berbeda. Ketika kamu sudah takut berbeda dengan orang lain, usahaku berbeda dengan orang lain, saya takut usaha saya tidak laku, itu salah. Mungkin adalah sesuatu yang berbeda itu malah bisa menjadikan kamu lebih spesial, usaha kamu akan lebih maju dibandingkan orang lain. Selanjutnya, nah, membangun pola pikir positif dan semangat menuju sukses. Nah,
Kualitas diri adalah kumpulan dari nilai, karakteristik, sikap, cara berpikir, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, cara meningkatkan kualitas diri adalah temukan passion. Passion itu berarti lebih ke kesenangan kamu itu apa sih? Passion adalah kegiatan yang benar-benar dilakukan, yang kamu itu adalah merasa bahagia, mengerjakan itu kamu bahagia. Nah, ketika kamu adalah sudah merasa bahagia dengan passion kamu, itu adalah berarti passion kamu di situ, kamu bahagia. Serumit apapun mengerjakan itu, kamu bahagia. Ketika kamu ada otak-atik motor, kamu otak-atik motor itu adalah sampai ternyata ini susah ya, tetapi kamu adalah senang dengan motor itu, kamu senang otak-atik motor. Mbok sampai besok pagi mengerjakan kamu nggak tidur, kamu akan suka. Itu adalah temukan passion kamu di mana. Buat tindakan nyata. Ketika kamu sudah tahu passion kamu, satu langkah adalah kamu buat tindakan nyata. Apa yang harus kamu lakukan? Adalah lakukan tindakan nyatanya. Yang ketiga, atasi hambatan. Kamu punya hambatan apa? Oh, ternyata seperti ini ya hambatan saya. Saya harus mencarinya seperti apa. Itu atasi hambatan kamu. Ingat, di sini ada jangan pernah lelah untuk melangkah. Yang keempat, luangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, untuk diri sendiri adalah untuk merenungi, mencari inspirasi. Di sini bisa kamu mengumpulkan energi positif. Di sini bisa cari orang-orang di sekitar kamu yang mempunyai usaha dengan kamu. Di sini kamu bisa bertukar pikiran, baik buruknya. Saya rasa semua orang, tidak ada orang yang pelit untuk berbagi ilmu, kecuali kamu yang tidak mau bertanya dengan orang lain. Yang kelima, fokus pada tujuan. Tujuan kamu mau apa? Pekerjaan yang untuk yang kamu tuju, usaha yang kamu tuju itu apa? Fokus pada itu semua. Jangan, seperti ini, saya sekarang pengen buka bengkel motor. Suatu saat lihat temannya lain buka usaha warung, ternyata warung kelontongan lebih laku, kamu pindah gitu. Itu namanya kamu nggak fokus. Fokus satu hal yang ingin kamu sukai, passion kamu apa yang membuat kamu bahagia, itu harus kamu lakukan. Yang keenam, hindari lingkungan negatif. Nah, ini perlu. Ketika kamu adalah usaha, ada orang yang bilang, usaha nek wis kowe rugi kepriwe. Nah, kadang seperti itu kan. Itu kamu hindari lingkungan seperti itu. Cari lingkungan orang-orang yang baik. Misalkan contohnya saya sendiri usaha kaos. Saya bermain atau bergaul dengan orang-orang yang suka dengan kaos. Di situ saya dapat energi positifnya. Kalau saya bergaul dengan orang-orang yang buka kaos, pandemi kaos ora laku, arep kepriwe? Enggak. Tetapi ketika kamu ada bergaul dengan orang kaos, kamu mendapat energi positif. Pandemi ini berarti kamu harus membuat kaos corona loh. Nah, di situ berarti akan laku. Di situ akan meningkatkan passion kamu sendiri. Kemudian yang ketujuh, terus belajar. Nah, di sini kamu adalah sekarang mempelajari tentang motor. Kamu suatu saat pengen mempelajari tentang apapun, itu adalah terus belajar. Jangan belajar itu adalah merasa bisa kamu menyepelekan orang lain, itu salah. Ketika kamu sudah merasa bisa, berarti kamu harus terus belajar. Pasti ada ilmu-ilmu yang masih belum kamu dapatkan. Yang kedelapan, jadilah rendah hati. Nah, ini yang penting. Kadang orang kalau sudah di atas, dia akan lupa di bawah. Padahal ketika kamu di atas, masih ada orang di atasnya kamu lagi. Ketika usaha kamu sudah berhasil, omsetnya per bulan adalah 50 juta misalkan, alhamdulillah, berarti kamu suatu saat harus meningkatkan menjadi 100 juta. Rendah hati, iya. Dengan kamu rendah hati, pelanggan tidak akan lari. Orang-orang yang bekerja dengan kamu di sekitarnya tidak akan lari. Itu yang penting. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Nah, pelanggan merupakan instansi, lembaga, organisasi, ataupun orang yang membeli produk atau jasa perusahaan secara rutin atau berkesinambungan. Karena produk atau jasa yang dibelinya merasa sangat bermanfaat. Ada 3 jenis pelanggan. 1, pelanggan eksternal, itu adalah orang-orang di luar perusahaan kita yang membeli produk kita, itu namanya pelanggan eksternal. Yang kedua, pelanggan internal, merupakan kelompok atau orang dalam perusahaan yang memiliki pengaruh. Di sini berarti kerjasama di dalam tim, kerja kelompok di dalam tim untuk meningkatkan produk kita, untuk meningkatkan usaha kita. Itu adalah pelanggan internal.
Yang ketiga, pelanggan antara. Pelanggan antara itu berarti dia sebagai agen, sebagai reseller. Itu namanya pelanggan antara. Nah, kepuasan pelanggan adalah suatu persepsi terhadap produk dan jasa yang telah memenuhi harapannya. Faktor yang dapat menentukan puas atau tidaknya pelanggan pertama itu adalah kepuasan konsumen dari produk atau jasa itu sendiri, dari atributnya itu sendiri. Ketika kamu membuat produk, kamu membuat jasa, dia merasa bahagia, dia merasa puas dengan itu semua, dengan produk itu semua. Itu yang penting. Kemudian perasaan pelanggan, ketika pelanggan adalah lagi enak, dia pasti akan mendapatkannya pun gampang. Misalkan adalah di bengkel motor, kemudian dia merasa waktunya itu terbuang untuk menunggu. Nah, di sini dia merasa tidak puas, padahal sebenarnya servisan kamu atau jasa yang kamu berikan tentang motornya itu bagus, tetapi karena dia menunggu lama dengan jenuh, di situ masuk ke dalam perasaan pelanggan. Jadi jangan sampai pelanggan menunggu. Bagaimana caranya kita berusaha pelanggan itu adalah bahagia dengan produk kita, senang dengan produk kita. Yang ketiga, atribut dari jasa. Nah, atribut dari jasa itu seperti apa? Di situ adalah ngefek kamu seperti apa jasa. Apakah kamu memberikan yang terbaik? Itu adalah dengan senyuman selalu 5S diterapkan, maka itu benar-benar bisa terlaksana. Kemudian yang keempat, kepuasan pelanggan juga dipengaruhi persepsi keadilan dan kewajaran, keadilan. Misalkan ketika dia sudah menunggu lama, mohon maaf karena sudah menunggu lama, berarti saya akan korting. Itu masuk ke situ kepuasan. Karena Anda sudah membeli produk kami adalah lebih dari 5 pieces, berarti di sini Anda mendapatkan diskon, Anda mendapatkan potongan harga. Itu masuk ke kepuasan nomor 4. Yang kelima, kepuasan pelanggan juga dibawa oleh orang lain. Ketika dia membelikan untuk ibunya merasa tidak puas, itu dipengaruhi. Walaupun menurut kita baik, tetapi kalau menurut ibunya adalah tidak baik, maka kepuasan pelanggan itu adalah sangat berpengaruh. Oke? Materi kewirausahaan sampai ini. Semoga kalian paham bagaimana cara menjadi wirausaha yang baik, menjadi pelanggan yang baik. Tapi yang penting potensi diri kita, kamu kembangkan lebih baik lagi, akan menjadi wirausahaan yang sukses. Terima kasih. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.